Halo, selamat pagi semuanya, atau tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke DM kami di Bintang Mulia Homeschooling. Ada beberapa pertanyaan bagaimana sih kita sebagai pengajar supaya bisa dekat dengan anak-anak didik kita. Nah, informasi ini itu bisa bermanfaat bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pendidik ya, baik itu guru ataupun sejenisnya yang memang berguna untuk cara menyampaikan kita kepada siswa-siswi kita. Informasi ini juga akan penting bagi Anda semuanya yang memang orang tua yang melaksanakan program homeschooling bagi anak-anaknya. Jika Anda yang belum mengetahui apa itu homeschooling, homeschooling ini adalah model pendidikan yang biasanya itu dijalankan dan dikelola sendiri oleh keluarga. Jadi notabene yang mengajarkan, terus membuat kurikulum, lalu kemudian mengelola bagaimana ya anak-anak saya ini supaya nanti dia bisa mendapatkan materi sesuai dengan perencanaan, itu semua yang mengelola adalah orang tua. Namun biasanya ada pertanyaan, bagaimana ya caranya supaya saya itu ketika menyampaikan materi atau apapun ke anak-anak saya itu betul-betul bisa diterima mereka dengan nyaman. Karena semua orang tua itu tidak seluruhnya paham tentang konsep mengajar. Tidak semuanya itu berasal dari sarjana kependidikan misal ya. Atau mungkin semuanya itu masih mencoba-coba untuk belajar bagaimana cara menyampaikan pengajaran yang baik dan benar. Oke, kami dari Bintang Mulia Homeschooling akan sedikit membantu Anda tentunya dengan beberapa pengalaman kami ini selama menjalankan program di Bintang Mulia Homeschooling. Bagi Anda semuanya yang ingin menyampaikan suatu materi dengan baik supaya bisa diterima oleh anak-anak Anda, paling tidak lakukanlah 5 hal berikut ini. Mari kita simak. Yang pertama adalah coba buat supaya Anda itu betul-betul mengenali siswa-siswi Anda atau anak-anak Anda. Mengenali ini yang saya maksud adalah mengenali secara kompleks, bukan hanya sekedar dia usianya sekian, ini namanya ini, bukan. Tapi sampai semua seluruh karakternya juga Anda sebaiknya tahu. Hal ini akan mempermudah kita sebagai seorang pengajar untuk memanfaatkan kondisi apapun yang sedang dia alami, atau mungkin dia sedang dalam kondisi mood yang sangat bagus, itu nanti kita bisa tarik ke dalam proses metode pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, itu penting ya untuk mengetahui karakter ini. Itu dari hal yang sederhana Anda bisa mengetahui identitas pribadinya ya. Itu bagi Anda yang seorang pengajar yang notabene bukan orang tua dari anak-anak ini. Tapi kalau kita adalah sebagai orang tuanya sendiri, otomatis kita pasti tahu siapa anak kita. Nah, siapa anak kita itu kita gunakan sebagai bekal untuk amunisi kita menyampaikan proses pembelajaran dengan kreatif. Lalu berikutnya yang kedua adalah kita coba untuk mengapresiasi hal-hal yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Walaupun itu sifatnya adalah apresiasi yang sangat sederhana. Contoh misal ternyata dia menjawab dengan benar, melakukan prosesnya dengan benar, atau menunjukkan tingkat-tingkat proses pembelajaran itu dengan baik, kita bisa mengapresiasi dengan memberikan tanda jempol, senyuman gitu ya, atau mungkin mengelus rambutnya. Kontak fisik yang seperti ini walaupun sederhana itu bisa membuat penguatan bagi mereka bahwa mereka itu dipercaya oleh kita sebagai pengajarnya, sehingga mereka nanti akan merasa lebih nyaman tentunya. Kemudian berikutnya mari kita simak, yang ketiga adalah coba berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya proses pembelajaran yang memang mereka inginkan. Ini sangat penting ya kawan-kawan semuanya. Bahkan kalau boleh saya bilang sebetulnya ini sangat jarang dilakukan oleh pengajar manapun di dunia ini. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua kadang itu kita lupa untuk menanyakan, "Nak, kamu itu sebetulnya cara belajar yang bagaimana yang paling kamu suka?" Itu kita lupa sama sekali ya. Padahal aktivitas ini itu bisa membantu kita untuk memperoleh informasi mana yang dia suka dan mana kegiatan yang tidak dia sukai. Nah, kalau memang ada beberapa list kegiatan yang tidak dia suka, itu jangan kita gunakan untuk metode pembelajaran. Contoh misal katakanlah dia ternyata tidak suka ketika dipaksa untuk belajar membaca dengan cara dibentak-bentak.
Iya, tahu ya, karena mayoritas orang tua atau mayoritas guru kadang itu ada yang melakukan itu. Karena saking jengkelnya, keselnya anak-anak ini masih juga nggak paham-paham juga, akhirnya kita bentak. Nggak heran kadang biasanya mereka melakukan proses pembelajaran itu sampai nangis-nangis. Kemarin saya pernah bahas itu di video sebelumnya, itu ada tiger parenting. Tiger parenting ini adalah proses pembelajaran atau proses dalam parenting itu yang maksa anak terus ya. Pokoknya ayah dan ibu itu tahu mana yang terbaik buat kamu. Kamu harus belajar ini, itu, dan segala macam. Nah, itu dihindari. Kalau dia memang nggak suka atau cara mainnya dia nggak suka seperti itu, ya kita hindari. Karena yang penting dalam proses pembelajaran ini adalah anak-anak itu dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan juga nanti yang kita sampaikan itu nanti akan menetap jadi pengetahuan buat dia. Nah, itu kan penting sekali. Kemudian mari kita lanjut untuk yang keempat. Jangan lupa, jangan sampai kita menghakimi ketika dia sedang melakukan kesalahan. Nah, kesalahan ini itu dalam bentuk apapun, dan penghakiman ini pun juga dalam bentuk yang sederhana apapun, itu jangan dilakukan ya. Apalagi sampai mengatakan anak itu bodoh, masa cuma seperti ini nggak bisa sih kamu. Nah, itu juga nggak bisa, mohon maaf, itu juga nggak boleh sebetulnya. Karena nanti akan membuat anak ini down. Dia merasa bahwa orang tua atau pengajar itu kecewa dengan saya gitu. Jadi saya nggak ada gunanya nih belajar kayak gini terus-terusan. Yang ada malah dia nanti akan mogok, takut kepada si pengajar. Nah, itu jangan sampai ya. Kemudian yang kelima di sini adalah kita mencoba untuk mendekati mereka secara psikologis, secara emosional. Kita dekati semuanya ya. Pendekatan ini itu bisa dilakukan dengan cara kita sering ngajak ngobrol. Kita mencoba untuk melibatkan mereka dalam sebuah diskusi, apapun itu. Nah, pendekatan ini itu bisa memperkuat hubungan kita dengan dia, entah itu siswa kita atau anak-anak kita, supaya dia merasa percaya dengan kita dan mau untuk join dalam proses pembelajaran. Yang perlu saya tekankan di sini adalah ayah dan bunda semuanya atau bapak ibu guru semuanya yang melihat video ini, mari kita ingat bahwa proses pembelajaran ini itu bukan paksaan. Bukan kita sebagai orang dewasa itu yang paling tahu segalanya. Tapi sebetulnya adalah proses belajar ini itu kita mengajak anak-anak kita, siswa-siswi kita untuk mau berlatih berpikir, berlatih menganalisis, berlatih untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Nih kan? Kalau pertama kali konsepnya itu memang kita perkenalkan semua permasalahan itu dalam konteks belajar. Tetapi pada kenyataannya kan belajar ini itu untuk mempersiapkan mereka ketika nanti ada di masa depan atau ada di lingkungan secara nyata. Nah, sehingga kalau kita melihat siklus ini, maka paling poin pentingnya di sini adalah proses pembelajaran itu harus benar-benar mau dilaksanakan oleh siswa atau anak-anak kita. Jangan sampai mereka ikutnya itu terpaksa, ikutnya mereka setengah-setengah. Kenapa? Kalau di awal tadi ini ya, tadi saya menggambarkan ini sebuah proses gitu. Kalau di awal di sini dia sudah setengah-setengah, dia itu mut-mutan atau tidak total di situ, maka bagaimana kita bisa nanti mempersiapkan dia untuk masa depannya? Mereka nanti akan menemukan hal-hal yang luar biasa kompleks ketika ada di lingkungan sekitar. Tapi mereka nanti akan kaget atau tidak tahu cara bagaimana untuk memprosesnya, karena kita dalam proses belajarnya ada yang salah. Nah, begitu ayah dan bunda semuanya, selamat mencoba. Silahkan untuk 5 catatan tadi itu Anda buat semacam struktur sehingga nanti bisa mencapai bagaimana cara kita untuk menyampaikan dalam proses pembelajaran dengan baik dan benar.